Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, kita bersyukur kita sekarang memasuki masa Advent keempat. Kita berterima kasih karena Tuhan masih menolong, memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan tentunya. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kita semua anugerah untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua, supaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang saat ini mengalami sakit, Tuhan boleh menyembuhkan, yang mengalami kelemahan, Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara semua kekuatan baru. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami semua anugerah yang luar biasa untuk kami boleh menikmati hari yang baru dalam masa-masa persiapan kami menyambut kedatangan-Mu. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Dan jika sebentar kami akan kembali lagi merenungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus, Roh Allah memberikan kepada kami semua pengertian, supaya setiap firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas adanya, tetapi biarlah kuasa Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini akan bersama-sama kita ambil di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sekali lagi, renungan firman Tuhan hari ini akan bersama-sama kita ambil di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan ini berdiri dalam sebuah perikop, yaitu penyelamatan Israel. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa penebusan yang diberikan Tuhan kepada umatnya adalah penebusan yang sempurna adanya. Alasannya apa? Alasannya karena dalam ayat 36 yang kita baca tadi, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dan tujuannya satu, yaitu bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa sekarang ini kita mau kembali diingatkan oleh firman Tuhan ini. Kadangkala kita mengalami kekecewaan, kadangkala kita mengalami kekhawatiran, kadangkala kita mengalami ketakutan, kadangkala kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, yang semuanya bersumber dari pikiran kita. Kemudian bersumber juga dari perasaan-perasaan kita. Perasaan dan pikiran yang mana? Jawabannya adalah perasaan dan pikiran kita yang merasa bahwa kita memiliki segalanya. Kita merasa harta kita adalah milik kita, sehingga ketika harta kita berkurang, kita bisa mengalami kegalauan. Kita merasa bahwa uang kita, pekerjaan kita adalah milik kita, sehingga kadangkala ketika kita mendengar isu bahwa kita akan kehilangan pekerjaan, mungkin ada sebuah ketakutan tersendiri. Kita merasa bahwa kita memiliki apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kadangkala kalau apa yang kita miliki tadi diambil orang, kita mengalami kehilangan dan lain sebagainya. Kita merasakan kegalauan,
sehingga kita bisa saja kehilangan sukacita kita. Kenapa? Karena perasaan kita dan pikiran kita yang ingin memiliki semuanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang hal keselamatan yang Tuhan izinkan terjadi bagi Israel, bagi kita semua. Itu adalah dari Tuhan dan kepada Tuhan. Dan ketika firman Tuhan katakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, kata segala sesuatu ini berbicara tentang banyak hal. Entah itu secara khusus keselamatan yang Tuhan berikan, entah itu juga berupa kesehatan, kekuatan, entah itu berbicara tentang berkat-berkat Tuhan yang kita terima, baik itu berkat kesehatan kita, berkat jasmani kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu apapun yang saat ini Tuhan percayakan kepada saudara dan saya yang bisa disebut dengan segala sesuatu. Ingat bahwa sebab segala sesuatu dari Dia. Ingat, segala sesuatu dari Dia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini kalau bukan karena Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa memiliki, dalam pengertian ingin menguasai semuanya. Kita harus percaya bahwa apapun yang saat ini saudara terima, saya terima, adalah sebuah titipan daripada Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya segala sesuatu itu. Jika Tuhan yang adalah empunya segala sesuatu itu memberikan kepercayaan kepada saudara dan saya untuk mengelola, itu yang harus bersama-sama kita perhatikan adalah pertama, kita harus bersyukur dengan kepercayaan itu. Bagaimana kita bersyukur? Yaitu dengan kita bertanggung jawab dengan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami bahwa segala sesuatu adalah dari Dia akan membuat kehidupan Kristen kita menjadi sebuah kehidupan Kristen yang dinamis. Kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah sekali rapuh, tidak mudah loyo melihat situasi dan kondisi yang ada, karena apa yang terjadi adalah semata-mata dalam rancangan besar Tuhan bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Entah itu jodoh kita, entah itu berkat kita, entah itu masa depan kita, semuanya adalah dalam rancangan besar Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan sekali lagi bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Ini yang kedua. Apa pengertian dan oleh Dia? Dalam bahasa lain disebutkan karena Dia. Jadi alasan adanya segala sesuatu itu hanya karena Tuhan. Bukan karena kita butuh, bukan karena kita perlu, bukan karena kita, sekali lagi. Tetapi semua adalah karena Tuhan. Sehingga kalau saudara ada pun itu karena Tuhan. Saudara memiliki sesuatu itu karena Tuhan. Jika itu adalah karena Tuhan, semata-mata saudara dan saya harus memahami ini. Alasan kita adalah Tuhan, dan karena itu gunakan apapun yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak pernah menjadi orang Kristen yang lupa akan tanggung jawab kita. Kita tidak menjadi orang Kristen yang lupa akan tujuan iman kita, tujuan daripada kekristenan kita. Karena alasan dari adanya sesuatu karena Tuhan. Ingat, semuanya karena Tuhan. Karena Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan katakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, kemudian dan oleh Dia atau karena Dia, dan kepada Dia. Kata kepada Dia ini berbicara tentang segala sesuatu akan kembali kepada Tuhan. Apa yang ada di dunia ini, kalau kita mau jujur, kita akan tinggalkan itu. Berapa banyak uang yang kita miliki, berapa luas tanah yang kita punyai, ya, berapa harta kekayaan yang bisa kita kumpulkan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun dari antara kita yang akan membawanya kelak ketika kita mati. Karena kenapa? Nyawa kita sekalipun, hidup kita adalah dari Tuhan, seperti yang kita sudah bersama-sama pelajari sebelumnya. Dan itu semua akan kembali kepada Dia, akan kembali kepada Tuhan. Lantas, kalau segala sesuatunya akan kembali, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Jangan sampai kita menggantungkan hidup kita kepada kebendaan yang ada. Jangan menggantungkan hidup kita kepada dunia. Jangan menggantungkan hidup kita kepada kekayaan kita.
Kita harus tahu bahwa kita akan kembali kepada Dia. Oleh karena itu gantungkan hidupmu kembali kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Karena kepada Tuhanlah kita akan kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada masa-masa raya Natal sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau diingatkan kembali di tengah pandemi COVID-19, di tengah segala kesulitan-kesulitan yang mungkin akan ada di depan kita. Kalaupun kita menghadapi kemudahan, puji Tuhan. Tapi kalaupun kita menghadapi kesulitan, percayalah Tuhan beserta dengan kita. Bahkan kalaupun kita harus dalam tanda kutip, kita harus mengalami masa sulit, ingat segala sesuatu akan kembali kepada Tuhan. Karena itu di tengah kesulitan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Karena hidup kita akan kembali kepada Tuhan. Kita menikmati setiap proses-proses yang ada. Kita syukuri setiap proses supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin berlayak. Menjadi kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Sehingga yang terakhir nih benar-benar bisa tertampil dalam kehidupan kita. Setelah kita mengetahui bahwa segala sesuatu dari Dia. Karena Dia atau dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Kita benar-benar mampu mengembalikan segala sesuatunya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa arti ini? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dan saya tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, apapun pencapaian-pencapaian yang sudah Tuhan izinkan kita nikmati sekarang ini, kembalikan semata-mata semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam pekerjaan saudara, di dalam studi saudara, di dalam pelayanan-pelayanan saya dan saudara. Tidak ada lagi kesempatan untuk saudara dan saya mencuri kemuliaan itu. Jangan sampai kita menjadi pencuri-pencuri kemuliaan Allah. Kapan kita mencuri kemuliaan Tuhan? Ketika kita mulai mencari untuk kebaikan nama kita. Kita mulai mencari untuk kebesaran nama diri kita sendiri. Ketika kita mulai mencari hal-hal yang mungkin bisa menyenangkan kita secara duniawi. Dan ketika apa yang kita cari, kita tidak mendapatkannya. Maka kita bisa menjadi orang Kristen yang emosional. Kita menjadi orang Kristen yang mudah sekali marah. Kita menjadi orang Kristen yang mudah sekali menghakimi sesama kita. Bahkan mungkin kita menghakimi Tuhan yang seharusnya menjadi hakim atas kita. Kita menjadi orang Kristen yang rapuh. Dan kita menjadi orang Kristen yang mudah sekali patah iman. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, mari kita fokuskan bahwa di dalam setiap pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan-pelayanan kita sekalipun, dalam rumah tangga kita, mari kita semua mengejar kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimanapun saudara, saudara sebagai karyawan bekerja sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab sebaik-baiknya mencari nafkah untuk istri, untuk anak-anak, semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya melalui setiap kehidupan kita, melalui apa yang kita pikirkan, melalui apa yang kita perkatakan, melalui apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, kita boleh bersama-sama membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kehidupan Kristen kita menjadi kehidupan Kristen yang berarti. Sehingga kehidupan Kristen kita bisa bersyukur dalam segala keadaan, bersyukur dalam segala hal, dalam suka, dalam duka, dalam setiap apapun kita melaluinya. Bahkan dalam masa raya Natal sekarang ini kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun yang lalu karena pandemi. Kita pun tetap bisa bersyukur. Amin. Tetap bisa berterima kasih kepada Tuhan. Karena segala sesuatu adalah merancangan Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Segala sesuatu karena Tuhan atau oleh Tuhan. Dan segala sesuatu akan kembali kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan setiap kepercayaan yang sudah Tuhan tanamkan, yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat menyongsong atau menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-berkat sukacita dan damai Natal dimanapun kita berada. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kembali kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas anugerah dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih, kami diingatkan bahwa segala sesuatu adalah milik-Mu dan akan kembali kepadamu.
Oleh karena itu mampukan kami untuk bertanggung jawab, supaya kami dapat mengelola setiap kepercayaan-kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan takut akan Tuhan, di mana segala sesuatu yang kami miliki semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu, supaya kami mampu berlaku, bersikap dan berbuat sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati umat-Mu di dalam setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu, dalam setiap rumah tangga umat-Mu, dalam setiap pelayanan-pelayanan umat-Mu, supaya semuanya dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami hamba-Mu, kami pertaruhkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Amin.